Saingan masa kecilku mengeluh aku terlalu berisik. Jadi dia diam-diam memasak semangkuk sup jamur beracun. Hanya untuk membuatku kehilangan suara karena racun. Namun ketika dia dengan gembira memaksa aku meminumnya, ibuku malah dengan ceria juga menyiapkan semangkuk. Tidak ada pilihan. Dia pun merebutnya dan memaksakan minum dengan keras. Akhirnya kami berdua masuk AICU. Baru saja, kami berdua berbaring di tempat tidur rumah sakit. Baru saja pulih tenaga. Detik berikutnya langsung masuk mode pertempuran. Tiba-tiba pintu ruang perawatan terbuka. Seorang gadis kecil imut memakai gaun putri masuk. "Mama, kenapa kamu memanggil ayah babi? Kenapa kamu membuat ibu harus mati? Apa maksudnya anak laki-laki yang lahir tanpa lubang dubur? Aku kan perempuan." Detik pertama membuka mata, aku memiringkan kepala melihat Kenyao yang juga baru bangun. "Bodoh, kenapa tidak mematikanmu dengan racun?" Mata Kenyao belum sepenuhnya terbuka. Secara refleks dia membalas, "Kecerdasanmu sama saja dengan babi. Minum sebanyak itu, bagaimana masih bisa bicara?" Aku marah sampai dada berdebar kencang. Melihat tetesan cairan di infus berderak-derak. "Kau ini membunuh Kenyao. Itu memang sengaja ingin membunuhku. Aku mengutukmu. Anakmu lahir tanpa lubang dubur." Wajah Kenyao memucat. Dia bersuara pelan. "Ini jamur yang diberikan Sumengsi kepadaku. Katanya dapat merusak pita suara untuk sementara. Kamu setiap hari berisik membuat kepalaku sakit. Bukan berarti tidak bisa pulih. Sialan Sumeng. Sup jamur ini tidak berguna sama sekali. Bagaimana kamu masih bisa memarahiku? Bukankah aku juga meminumnya? Kamu memanggil anjing apa?" Aku melihat ekspresi menyesalnya. Dengan keras aku mengulurkan tangan untuk mengambil vas di samping. Berencana memukuli orang bodoh ini sampai mati. Saat vas pecah, pintu terbuka. Kami berdua sekaligus menatap ke arah pintu. Seorang gadis kecil dengan sanggul. Dengan malu-malu mengintip kepala dari luar pintu. Detik ketika tatapan ayah bertemu matanya. Mata gadis kecil itu tiba-tiba menjadi merah. Aku duduk perlahan dengan rasa lemah. Aku tersenyum kering 2 kali. "Nak, kamu masuk ruangan yang salah." Kenyao tersenyum sinis. "Nomor 10. Kamu yang berusia 18 sudah memiliki anak sebesar ini." Aku menatapnya dengan tajam. Berani bicara sembarangan di depan anak itu. Ternyata gadis kecil itu tidak malah keluar. Sebaliknya, seluruh dirinya masuk ke dalam. Mata berair kabur. "Mama, kenapa kamu memanggil ayah babi? Kenapa kamu membuat ibu harus mati? Apa maksudnya anak laki-laki yang lahir tanpa lubang dubur? Aku perempuan." Aku tenang menoleh kembali melihat Kenyao. "Dari mana kamu dapatkan aktor itu?" Lelucon kali ini terasa cukup segar. "Kenyao, aku selalu hanya melakukannya di dalam selimutku. Menaruh barang menjijikan di dalam sepatu dan pakaian. Selain itu, gadis bodoh ini setiap kali tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat terus. Jadi aku tahu itu dia yang mengacau. Tidak menyangka lelucon sekeren ini. Ternyata otak babi ini yang memikirkannya." Wajah Kenyao tampak kebingungan. "Anak kecil, kamu berteriak apa sih? Siapa ibumu?" "Aku baru 18 tahun. Masih gadis muda yang belum menikah." Dia belum selesai berbicara. Gadis kecil itu menangis dengan teriakan wah. Dia membuka tangan dan langsung melompat ke dalam pelukanku. Mama begitu garang. Tubuhku terasa kebas. Secara refleks, aku mengangkat tangan dan memeluknya. Suara tangisannya terlalu keras. Di luar pintu, seseorang masuk dengan tergesa-gesa. Seorang, astaga, ayah tiri itu berteriak. Aku agak kebingungan, lalu mengeluarkan anak yang ada di pelukanku. Anak siapa ini yang berlari keluar? Ibuku biasanya sangat bersemangat. Mendengar itu, dia benar-benar terkejut. "Ini anakmu." Aku belum sempat bicara. Di samping, Kenyao berteriak. Suaranya sumbang seperti keledai. "Tante, kamu pasti salah. Anak ini sudah berumur 3 atau 4 tahun. Bahkan binatang buas sekalipun pada tanggal 10 tidak akan sampai sejauh ini." Suasana menjadi hening. Ibuku perlahan memutar kepalanya. Dengan kebingungan, dia menatapnya. "Kamu memanggilku apa?" Kenyao menelan ludah. "Tante, kamu begitu." Aku agak takut. Ibuku menatap dengan ketakutan. Aku, lalu melihat lagi teriakan Kenyao. Hampir membuat atap rumah sakit terangkat. Setelah kekacauan, dokter menyesuaikan kacamatanya. Mungkin sup jamur memang memengaruhi beberapa saraf otak. Keduanya mengira diri mereka masih berusia 18 tahun. Setelah mendengarnya, aku tidak percaya. "Apa maksudmu?"
Sekarang aku tidak hanya lulus, tapi juga sudah menikah dan memiliki anak sebesar ini. Kepala Ken Yao bergoyang seperti gendang kecil. Dengan sikap tidak hormat, ibuku terdiam 2 detik. Dia menampilkan rekaman CCTV dari ponsel ke tanganku. Ken Yao mencabut selang infus. Dia memanjat ke tempat tidur rumah sakitku. Kami menonton rekaman bersama. Di dalam rekaman, aku berada di dapur dengan celemek merah muda, memasak sesuatu. Ken Yao memeluk anak perempuan kecil dengan 1 tangan. 1 tangan lagi menahan pinggangku. Sayang, cukup keluar makan pada hari jadi kelima kita. Kenapa harus memasak sendiri, sayang? Aku mencium bibirnya, tertawa sambil berkata, lihat suamiku. Aku tunjukkan sedikit keahlian, sayang. Kamu memang sudah lelah selama ini, sayang. Dia dengan manja menepuk bokongku. Anak perempuan kecil memeluk kepalaku. Hehe, terus saja. Aku mengambil sendok dan menaruhnya di bibir Ken Yao. Sayang, coba rasakan apakah asin. Ken Yao dengan sopan mencicipi. Dia meneguk 1 tegukan besar. Mendekat dan menciumku. Sayang, pertama kali memasak sup jamur, ternyata begitu enak. Aku sangat bahagia. Lalu tangannya lepas. Anak perempuan kecil terjatuh dengan suara bab ke tanah. Aku dan Ken Yao terus berciuman. Kue kecil jatuh lurus, terjatuh dan duduk dengan bokong. Baru saja ingin menangis. Lalu melihat ayah dengan tubuh tinggi menekanku. Dia cepat mengangkat bokong dan merangkak ke samping. Menangis sambil memanggil ayah dan mamah. Tidak ada yang menjawab. Aku pun berdiri dan pergi ke ruang tamu, mengeluarkan jam tangan bodohku. Nenek menangis. Ayah dan mamah berciuman sampai pusing. Gambar CCTV tiba-tiba terhenti. Seluruh ruang perawatan terbenam dalam keheningan seperti mati. Aku seperti melihat hantu. Menunjuk CCTV itu. Mamah, kamu sedang menggodaku, ya? Siapa ini? Mungkin hasil editan. Kue kecil menangis ketakutan, menyandarkan lenganku sambil terus menangis. Ayah, kamu tidak ingin aku lagi, kan? Ibuku menggeram menatapku. Jangan menakut-nakuti anak. Jujur saja, ini film hantu paling menakutkan yang aku tonton tahun ini. Bagaimana mungkin aku menikah dengan Ken Yao? Aku dan Ken Yao tumbuh bersama sejak kecil. Tapi kami tidak bisa menjadi teman masa kecil yang akrab. Karena semua orang memanggil kami sebagai prajurit Raja Iblis Ganda. Kami berkelahi sejak kecil hingga dewasa. Aku mengganti air manis yang ibunya bawa untuknya dengan air cabai. Dia diam-diam memotong rambutku menjadi botak seperti biksu. Umur 18 tahun, kebencian paling murni. Tahun itu, aku menyelipkan tikus mati ke dalam selimut Ken Yao. Dia menaruh kecoa ke dalam sepatuku. Makan bersama 2 keluarga. Dia diam-diam memasak sup jamur di belakang semua orang. Hanya untuk membuatku kehilangan suara karena racun. Aku baru menyadari setelah terjatuh. Sup jamur sialan itu dimasak oleh Ken Yao. Hanya saja dia tidak menyangka ibuku akan meminumnya. Lalu Ken Yao mencuri pandang mangkuk ibuku. Akhirnya kami berdua masuk AICU. Tapi begitu membuka mata, kami ternyata sudah menikah. Ada juga seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Ken Yao jelas tidak percaya. Dengan nada meremehkan, bagaimana mungkin aku menikah dengan si Hao? Lebih baik aku makan kotoran. Aku menampar wajahnya. Baru saja kamu mencium bibirku di CCTV. Kamu makan kotoran. Bukankah ada kotoran di mulutku juga? Ibuku memiliki 1 kepala dan 2 anak perempuan besar. Suara Yao-Yao dipenuhi dengan nada menangis yang dalam. Ayah, ibu, ada apa dengan kalian? Apakah kalian mau bercerai? Aku dan Ken Yao berhenti bersamaan. Sebenarnya dalam pikiranku tidak ada keberadaan anak ini. Tapi melihat hidungnya memerah karena menangis, aku tetap merasa sakit hati. Ken Yao, dia lebih peduli padanya daripada aku. Kepalanya dibalut kain kasa. Aku melangkah maju dan memeluk anak itu. Dengan lembut menepuk punggungnya. Jangan menangis, baik-baiklah. Ibu dan ayah sedang bermain-main. Aku kagum betapa cepat dia menirukan peran itu. Yao-Yao takut dan cemas sepanjang hari. Akhirnya dia tertidur sambil menangis di pangkuan Ken Yao. Sampai ruangan perawatan rumah sakit menjadi tenang. Ibuku mengerutkan alis dan bertanya padaku, "Apa yang kalian rencanakan?" Aku menghela napas. Benar-benar membuatku gila. Bercerai. Aku tidak mungkin tinggal satu ruangan dengan Ken Yao. Kita akan menghancurkan rumah ini. Ibuku belum sempat berbicara. Ken Yao yang pertama kali panik. Dia langsung menolak. Tidak boleh. Suaranya tiba-tiba menjadi tinggi. Yao-Yao menangis terisak di pangkuannya.
Dia kembali menurunkan suaranya. Nomor 10. Kamu berani melakukannya tapi tidak berani menanggung konsekuensinya. Kamu harus bertanggung jawab kepada kami berdua, ibu dan anak. Aku membuka mata lebar. Apakah dia ingin mendengarkan apa yang dia katakan tentang kelahiran ini? Ibuku juga tidak setuju dengan usulku untuk bercerai. Hau-hau, kamu dan Yao-Yao memang cukup gaduh saat muda. Namun setelah menikah, kalian sangat mencintai satu sama lain. Dokter juga mengatakan, mungkin setelah metabolisme racun pria itu selesai, kalian akan mengingatnya kembali. Ken Yao memeluk anak itu, seperti menantu kecil yang tak diinginkan, mengangguk dengan tegas. Kalau memang teringat, bukankah harus kembali menikah? Aku menggigit gigi sambil menatapnya. Apa kamu ingin berhubungan intim denganku? Wajah Ken Yao langsung memerah. Ibuku menampar kepalaku. Kau anak kecil yang nakal. Ibumu, aku di sini. Aku mengusap kepalaku sambil menatap Ken Yao dengan marah. Dia menunduk melihat bayi di pangkuannya. Anak itu tidak bersalah. Meskipun demi anak, mari kita berpura-pura. Pada tanggal 10, kepalaku berderak saat mengepalkan tinju. Jangan berpikir aku tidak melihat makhluk menjijikkan ini. Senyum di sudut bibirku tak bisa ditahan lagi. Dia tidak mau bercerai. Pasti tidak ada cara lain. Tapi ibuku bilang dia sudah menyimpan akta nikah dan buku rumah tangga. Kalian, tenang dulu. Pasangan selama 5 tahun sudah bosan sampai menjijikan. Aku takut kamu menyesal setelah bercerai. Dia memutar kepala menatap Ken Yao. Kalian dulu coba beradaptasi. Lihat apakah bisa cepat teringat. Jika hari-hari ini benar-benar tidak bisa dilanjutkan, jangan berkelahi di depan anak. Aku menghirup napas dalam-dalam. Ibuku berbalik dan menghilang. Aku dan Ken Yao keluar rumah sakit dan pulang. Aku membuka ponsel. Melihat foto profil pasangan aku dan Ken Yao, rasa jijik melanda. Semua riwayat chat aku dan Ken Yao berupa pesan suara. Aku secara acak membuka satu layar. Di sana, Ken Yao mengeluarkan suara babi yang menjijikkan. Suamiku, suamiku, aku akan selesai kerja segera. Mau aku bawa makanan untukmu dan guai-guai? Aku hampir melempar ponsel itu. Wajah Ken Yao memerah sampai ke ujung telinga. Kenapa kamu cuma membuka chatku? Jari-jarimu pasti sangat menjijikkan. Aku menegangkan leherku. Bagaimana mungkin aku menjadi pria sekuat baja? Dia mengulurkan tangan dan membuka balasanku. Istri, ibu, dan Xiao Guai berkata, dia ingin makan durian. Ingin makan istriku Ken Yao. Menutup telinga Yao Yao. Dengan wajah ketakutan menatapku. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Gigi hampir hancur. Kalau ponsel ini kembali, aku akan melemparkannya ke mesin cuci dan mencucinya 800 kali. Sangat kotor. Aku mengikuti alamat yang diberikan ibuku dan datang ke rumah aku dan Ken Yao. Anak perempuan di sebelah kiri memegang tanganku. Di sebelah kanan memegang tangan Ken Yao. Ini adalah sebuah villa kecil yang cantik. Bisa dilihat dari bunga di pagar dan rumput hijau di halaman. Keluarga ini sangat bahagia. Membuka pintu, aku hampir silau. Siapa yang bisa memberitahuku? Kenapa di depan pintu tergantung foto pernikahan yang sangat-sangat besar? Begitu besar sampai aku merasa itu tidak cocok dengan rumah ini. Ken Yao juga mengerutkan alis. Desain yang begitu jelek. Siapa yang membuatnya? Aku menatap miring dengan rasa muak. Dia pasti menganggapnya kamu. Yao Yao mengayunkan tangan kami dengan lembut. Itu usul ayah. Ibu akan menggantungnya keesokan harinya. Ibu juga bilang ayah adalah bayi paling pintar. Aku dan Ken Yao tidak berbicara. Jika salah satu melakukan hal yang begitu menjijikan, kita pasti akan mengejek tanpa ampun. Jika dilakukan bersama, itu benar-benar karya luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Yao Yao melompat-lompat untuk mengambil album foto. Baru saja sudah menelpon kakek. Nenek berkata agar ayah dan ibu lebih sering melihat foto. Mungkin mereka bisa mengingatnya. Aku menatap siluet gadis kecil yang berlari menjauh. Aku akan menjelaskannya kepadamu. Jangan masuk ke kamarku malam ini. Ken Yao menjawab dengan satu suara lembut. Itu juga kamarku. Lagi pula kita tidur terpisah. Anak pasti lagi mengira kita mau bercerai. Tidak boleh berpisah. Aku menatap dengan mata membulat. Kamu memang ingin tidur bersamaku. Wajah Ken Yao kembali memerah. Dia menggertakkan gigi. Nomor 10. Bisakah kamu lebih hati-hati saat berbicara? Bagaimana kalau anak mendengarnya? Kita bisa tidur di tempat tidur terpisah. Kamu tidur di lantai. Aku mengangkat kaki dan menendangnya. Kenapa kamu tidak tidur di lantai? Ken Yao memegang kaki yang kutendang ke arahnya.
Dia melemparku ke sofa seperti gasing berputar. Aku adalah seorang wanita. Anak perempuan kami. Itu buatanmu sendiri. Anak perempuan memegang album foto besar dan keluar dari ruangan. Ayah, ibu, kalian lagi bertengkar lagi. Ken Yao langsung memeluk pinggangku. Dia menciumku dengan kuat di wajah. Bagaimana mungkin ayah dan ibu memikirkan apa yang akan dimakan malam ini? Aku menjulurkan tangan secara diam-diam di belakang dan mencubit pinggang Ken Yao dengan rasa jijik. Kamu sengaja meludah ke wajahku. Suara Ken Yao berubah menjadi serak. Jika anak perempuan menangis, kamu saja yang menenangkannya. Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menampilkan senyum, menatap gadis kecil yang kebingungan. Bagaimana ayah bisa bertengkar dengan ibu? Ayah paling mencintai ibu. Setelah mengucapkan itu, aku merinding, lalu meniru gerakan dari monitor, mencium wajahnya. Namun sesaat berikutnya, tepi mulut Ken Yao menampilkan senyum sinis. Dia tiba-tiba memutar kepalanya. Saat bibir kami bersentuhan, seakan ada aliran listrik yang menghubungkan kami erat. Aku membuka mata lebar-lebar. Pupil Ken Yao juga sedikit menyempit. Mata anak bersinar berkilau. Dia berdiri di samping, bersemangat bertepuk tangan. Ayah dan ibu lagi bermain permainan ciuman, ya? Aku menyadari, menendang Ken Yao dengan satu kaki. Tidak kusangka gerakannya lebih cepat dariku. Secara refleks ia menggenggam pergelangan tanganku. Kami berdua terjatuh bersamaan di sofa. Aku menekan erat tubuhnya. Namun kedua tangan tetap menggenggam lehernya dengan kuat. Di mata anak, kami tampak sangat akrab, tapi hanya kami yang tahu itu menekan, bukan memeluk. Wajah Ken Yao memerah. Dari tenggorokannya terus mengeluarkan suara tawa, namun tak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, ketika matanya hampir berputar, aku melepaskannya. Biarlah dia mati. Saat anak mengintip melihat ke arahmu, aku langsung tersenyum palsu, menggelengkan kepala. Ayah, dulu ketika kamu dan ibu bermain permainan ciuman, wajahmu tidak pernah memerah. Kenapa wajah ibu sekarang begitu merah? Aku perlahan berdiri dari tubuhnya, membawa anak berjalan ke samping. Ibumu malu. Anehnya, sebenarnya aku tidak memiliki ingatan apapun, tapi cara memeluknya begitu terampil. Dalam ingatanku tidak pernah memeluk anak. Telepon tiba-tiba berbunyi. Suara dering yang aneh. Suara Ken Yao terdengar. Di dunia ini hanya ibu yang terbaik. Anak yang memiliki ibu, seperti harta berharga, berlindung dalam pelukan ibu. Kebahagiaan tak terpisahkan. Sudut bibirku bergetar. Lalu aku melihat putri dengan tenang mengeluarkan telepon kecil dari pelukannya. Jam tangan meluncur untuk menjawab nenek. Selamat malam. Aku pikir setelah menikah dengan Ken Yao, dia memang berkepribadian kuat, menjadi wanita yang matang, stabil, dan baik. Sekarang, setelah beberapa tahun, dia masih tetap orang bodoh. Jadi, apakah otakku sudah gila? Ternyata aku jatuh cinta pada orang bodoh ini. Ken Yao bangkit dari sofa. Ibuku ada di sana. Suara begitu keras sampai menakutkan. Yao Yao, orang tuamu tidak mati. Apakah ayahmu mengambil pisau? Apakah ibumu mengambil tongkat? Apakah mereka saling menendang satu sama lain? Jika melihat orang tua memegang pisau, ingatlah untuk bersembunyi ke dapur. Telepon nenek. Sudut bibirku bergetar. Apakah aku begitu menakutkan? Yao Yao menggeleng kepala dengan patuh. Tidak ada ayah dan ibu. Tidak apa-apa. Baru saja kembali bermain permainan ciuman. Udara tiba-tiba menjadi hening. Aku mengangkat kepala untuk melihat Ken Yao. Warna merah pada wajahnya yang hampir menghilang kembali muncul di pipinya seketika. Aku dengan cepat merebut telepon dari tangan putri. Jam tangan. Ibu, apa sebenarnya tujuanmu menelepon? Ibuku batuk ringan. Kelihatannya juga agak canggung. Bu ingin mengundang kamu dan Yao Yao datang makan malam ke rumah malam ini. Ayahmu takut kalian berdua meledakkan rumah. Malam ini dulu tidur di rumah kami saja. Aku setuju. Telepon ditutup. Aku memutar kepala melihat ke samping. Ken Yao dengan pipi merah yang masih belum pudar. Tak tahan, aku melontarkan ejekan kepadanya. Wajahmu seperti pantat monyet. Dia membalas tanpa ragu. Kalau begitu, wajahmu seperti pantat monyet ukuran besar. Aku agak kecewa. Kenapa aku yang menjadi anak perempuan tertua yang lepas dari pelukan ibuku? Satu tangan memegang Ken Yao. Satu tangan memegang ayah dan ibuku. Jangan ribut lagi. Kalian semua pantat monyet. Aku pantat monyet kecil. Begini bolehkah? Aku dan Ken Yao benar-benar tenang. Tidak kusangka sebelumnya orang tua kedua keluarga tidak punya cara mengatasi kami.
Tapi akhirnya seorang bayi kecil menenangkan semuanya. Setelah masuk rumah, aku melihat ayahku memegang 2 palu berongga besar. Mulutku bergetar. "Kamu mau apa?" Ayahku bersikap serius. "Kalian seperti darah beku di otak yang belum mengalir. Aku sudah berkonsultasi dengan ahli. Cukup diketuk saja, akan baik. Seperti di televisi." Aku mengusap kepalaku. 1 kepala, 2 besar. Kami keracunan jamur. Bukan karena jatuh kepala. Ada darah beku apa? Lalu, kamu lihat ahli apa? Ibuku menunjuk ke anime yang diputar di televisi di sebelah. "Ayahmu akhir-akhir ini menonton anime China. Katanya yang di televisi itu dibuat dengan memukul pakai palu. Bisa mengingat kembali kehidupan masa lalu dan kini." Aku menolak menemani ayahku bermain permainan bodoh ini. Tapi Qin Yao malah duduk dengan patuh. Dia mengangkat alis menatapku, berbicara kepada ayahku yang berada di samping. "Om, karena Hao Hao tidak mau, maka kamu pukul aku saja." Aku menggigit gigi dengan keras. Teh hijau ini masih sama seperti dulu. Di depan ayah dan ibuku, dia tampak patuh. Seperti samoyed yang menggemaskan. Bagaimanapun, di depanku tidak ada bedanya dengan anjing berbentuk manusia. Qin Yao duduk di sofa. Ayahku memegang palu raksasa. 1 demi 1 pukulan menghantam kepalanya. Awalnya Yao Yao masih bersorak sambil bertepuk tangan di samping. "Ayo, kakek, ibu akan segera pulih." Namun setelah melihat ekspresi sakit yang perlahan muncul di wajah Qin Yao, mulut kecil sang putri mengerut, lalu ia menangis dengan teriakan. Dia maju dan memeluk kaki ayahku. "Kakek, kamu membuat ibu sakit. Jangan lagi memukul ibu." Emosi gadis kecil itu datang dengan cepat. Seluruh keluarga panik. Ayahku terengah-engah dan menghentikan pukulannya. Qin Yao mengusap kepalanya sambil menenangkan Yao Yao. "Ibu tidak sakit. Lihatlah ibumu. Bukankah ini baik-baik saja?" Aku duduk di samping sambil makan keripik. Aku menikmati nasib buruk orang lain. Aku berkata, otaknya tidak berfungsi dengan baik. Kalau nanti lebih sering dipukul, dia akan menjadi lebih bodoh. Kata-kataku belum selesai. Aku terkejut dengan mata terbuka lebar. "Qin Yao, kamu menangis." Qin Yao memeluk putrinya dan berbalik pergi. Mata berwarna merah menyala. Aku melempar keripik yang ada di tanganku sembarangan ke meja. Dengan semangat aku mendekat. Tapi aku mendekat ke kiri. Dia malah menghindar ke kanan. Aku jelas melihat mata gadis itu. Merahnya menakutkan. "Apakah kamu menangis karena ayahku memukulmu? Atau karena kamu peduli pada anakmu?" Tangan kecil Yao Yao menggenggam erat lengan Qin Yao. Menangis terisak-isak. Entah kenapa hatiku juga terasa sedikit sakit. Gadis kecil itu menangis sampai hampir tak bisa bernapas. Sangat menyedihkan. Ibuku tersenyum lebar keluar dari ruangan. Sudah, jangan ribut lagi. Ayo bersiap tidur. Aku akan tidur bersamanya." "Tidak mau." Aku menggelengkan kepala seperti gendang kecil. Ayahku menatapku dengan marah. "Kalian berdua suami istri tidur satu kamar. Ada apa? Anak sudah lahir. Tidak mungkin kita berdua tidur bersama." "Mama, tidurlah dengan Yao Yao." Membayangkan situasi itu, aku terdiam. "Bukankah kita masih punya satu kamar lagi?" Aku menunjuk kamar itu. Ayahku melangkah maju dan membuka pintu dengan keras. "Kalian baru saja melahirkan Yao Yao." Tahun pertama langsung mengubah kamar ini menjadi ruang mainan. Aku mengatupkan bibir, tak berkata apa-apa. Benar-benar lesu. Qin Yao malah menegakkan dadanya. Dengan ekspresi menertawakan nasib, dia menaruh tangan di bahuku. "Ayah, tenanglah. Aku pasti akan merawat Hao Hao dengan baik. Ayahku paling tahu perilaku kami." Dia malas menanggapi aku. Mereka berdua berbalik dan pergi. Aku dan Qin Yao saling menatap. Begitu masuk ke kamar, aku langsung ditendang keluar dari tempat tidur. Qin Yao tertawa ringan. "Kamu tidur di lantai." Aku duduk di lantai sambil menggerutu tidak puas. "Kenapa bukan kamu yang memukul? Aku perempuan. Membiarkanku tidur di lantai. Kamu tidak punya rasa malu. Lagi pula lihat leherku. Kamu memencetnya. Apakah kamu seorang pria?" Aku menggigit gigi dengan marah. "Kalau berkelahi, siapa yang menang tidur di tempat tidur?" Qin Yao menatap dengan wajah sinis. "Kalau hari ini tidak ada anak perempuan di sini, aku sudah menindihmu sejak dulu. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku?" Aku bilang, "Kalau mau, lakukan saja." Kami berdua langsung seperti 2 ayam jantan yang suka bertarung, saling menekan. Aku menendang Qin Yao dengan kaki kiri. 1 gerakan kuncian. Kami berdua berbalik ke atas tempat tidur.
Ken Yao mengangkat kaki dan menendang kembali. Aku menghirup napas dingin. Sakitnya membuatku meringkuk di atas tempat tidur. Keringat dingin mengalir deras. Gigi bergetar. Ken Yao terkejut. Awalnya dia masih menunggangiku sambil menampar keras. Sekarang dia menjadi sangat patuh. Nomor 10. Ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti aku. Aku dengan susah payah mengeluarkan satu kalimat. Ken Yao, kamu membunuh suamimu. Mulai sekarang, kita memang hanya punya satu anak perempuan. Yao Yao. Ken Yao langsung menyadari apa yang baru saja dia tendang. Dia menghirup napas dingin. Tidak mungkin. Benarkah dia begitu rapuh? Aku mengabaikannya. Ken Yao langsung panik. Dia mengulurkan tangan dan meraba ke atas. 10. Jangan menakut-nakuti aku. Mari kita pergi ke rumah sakit. Suara aku agak serak. Aku mengusir tangannya dengan satu gerakan. Bagaimana harus ku katakan? Katakan kita berkelahi. Kamu mematahkan testisku. Wajah Ken Yao langsung memerah seketika. Bisa tidak kamu lebih hati-hati saat berbicara? Sangat menyakitkan didengar. Apa yang kamu lakukan tidaklah buruk. Keringat dingin menetes di dahiku. Berdiam sejenak lama, Ken Yao menghirup napas lewat hidung. Lalu, bagaimana? Aku dengan susah payah mengambil ponsel dari samping. Tunjukkan padaku apakah ada pendarahan. Apakah ada yang rusak? Ken Yao seakan tersambar petir. Kamu gila, kan? Biarkan aku melihatmu. Maka aku langsung merasa hidup tak berharga. Kalau begitu, biarkan aku mati. Biarkan aku mati karena rasa sakit saja. Ken Yao menggigit giginya dan marah berkata, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Aku bahkan tidak punya tenaga untuk bangkit. Aku melempar ponsel itu sembarangan ke samping. Kau, pria kejam ini, kau akan menjadi orang bersalah di keluarga kami. Ken Yao benar-benar tidak tahan. Dia bangkit untuk mengambil ponsel. Membuka senter. Ternyata dia mengangkat ponsel dan perlahan berlutut. Dengan lembut dia melepas celana dalamku. Pintu tiba-tiba terbuka. Suara ibuku terdengar penuh ketakutan. Dia mulai memukul, lalu berhenti. Apakah kau baru saja memukul udara? Menjadi benar-benar tenang. Aku memutar kepala dengan kaku. Posisi aku dan Ken Yao sungguh tak indah. Aku membuka lebar kakinya, berbaring lemah di atas tempat tidur. Seluruh kepalaku menunduk. Ternyata ibuku memang orang yang berpengalaman. Dia diam 3 detik. Dengan diam ia berbalik dan pergi. Saat ia pergi, aku jelas mendengar gumaman di mulutnya. Muda berarti bebas. Aku pikir kalian berdua ingin saling membunuh. Tak kusangka, keesokan paginya, ibuku datang mengetuk pintu kamar kami. Kalian dulu berjanji bahwa Yao Yao minggu ini akan dibawa ke taman bermain. Anak itu sudah menantikan sejak tadi malam. Sebagai orang tua, jangan sampai kata-kata tidak ditepati. Aku menghela napas. Sangat sulit melakukannya. Ken Yao sedang berpakaian. Mendengar itu, dia menatapku dengan tajam. Jangan katakan itu di depan anak. Dia memang ibu yang baik. Aku melihat Ken Yao dengan sikap yang begitu semangat. Aku tidak bisa mengerti betapa menakutkannya sifat pemarah Ken Yao saat bangun dulu. Bahkan bisa dikatakan, selain aku tidak ada yang berani membangunkannya. Bukan karena aku memanggilnya bangun. Dia tidak akan marah. Namun hanya aku yang bisa menandinginya. Akhirnya Yao Yao memegang tanganku dengan satu tangan. Satu tangan lagi memegang Ken Yao. Ayah dan ibu tidur nyenyak tadi malam. Terbayang kembali semalam penuh kekacauan. Ken Yao menoleh dan bertanya, apakah telurmu baik-baik saja? Aku mengangkat tangan menutupi mulut Ken Yao. Di depan anak. Bisakah kamu bicara? Perhatikanlah. Ayah, telur apa? Aku menghirup dalam-dalam sebuah kind of surprise. Ayah akan membelinya untukmu nanti. Sejak SD, aku tidak pernah lagi ke taman bermain. Anak perempuan menunjuk roller coaster dengan teriakan kegirangan. Ayah, ibu, aku ingin menjadi itu. Setiap kali aku teringat sesuatu, aku langsung menoleh melihat Ken Yao. Ternyata wanita itu langsung pucat ketakutan. Jika dalam 8 tahun terakhir, satu-satunya hal yang aku tahu Ken Yao takut adalah ketinggian. Saat kecil, ayah Ken Yao pernah tidak berada di rumah untuk beberapa waktu. Dia pergi bersamaku ke rumah kakek nenekku untuk bermain. Sepupuku berkata, kucing menangkap tikus. Aku menjadi kucingnya. Dia membawa Ken Yao bersembunyi. Tapi kami terus mencarinya sampai siang. Aku juga tidak menemukan keduanya. Ibuku memanggil kami pulang makan. Aku dan sepupuku melompat-lompat pergi makan. Sampai hampir gelap. Baru kemudian aku menyadari bahwa Ken Yao tampaknya menghilang.
Sepupuku menatap dengan mata melebar ketakutan. Aku menaruhnya di dahan pohon. Sepupuku ini memang bodoh. Untuk memenangkan permainan, menaruh Ken Yao di pohon. Dia duduk di pohon lain. Lalu dia melupakan Ken Yao. Ketika menurunkan Ken Yao, kakinya bergetar lebih dari 1 jam. Aku agak bersuka cita tanpa berkata apa-apa. Yao Yao sama sekali tidak menyadari bahwa ibunya hampir pingsan karena ketakutan. Ayah, bolehkah kita pergi bermain itu? Aku tersenyum lebar dan berkata, boleh. Apakah ibumu baik-baik saja? Aku memutar kepala untuk melihat Ken Yao. Aku pikir Ken Yao tidak akan setuju. Dia akan mengelak dengan alasan tidak enak badan atau langsung memberitahu putrinya. Dia memang takut ketinggian. Tapi tak kusangka setelah beberapa saat, aku mendengar teriakan Ken Yao yang seakan menantang maut dari sebelah. Hatiku berdegup kencang. Aku menoleh dengan rasa terkejut. Aku belum pernah melihat sisi Ken Yao yang begitu hidup. Membayar uang, kami mengikuti rombongan besar perlahan ke depan. Semakin dekat, kaki Ken Yao bergetar semakin keras. Aku menahan tawa sampai hampir sakit perut. Akhirnya, ketika hampir giliran kami, aku tiba-tiba menutup perutku. Ayah Yao Yao agak tidak enak badan. Bagaimana kalau kita main ini lain hari? Mari kita naik komedi putar. Aku menunjuk ke komedi putar yang tidak jauh. Anakku baru saja melihatnya beberapa kali saat mengantri. Tidak mengherankan. Anak-anak memang tidak punya banyak kepintaran. Langsung mengangguk dengan semangat. Baiklah, ayah dulu pergi ke kamar mandi. Ken Yao memutar kepala dan menatapku dalam-dalam. Dengan gerakan bibir, dia memanggilku pelan-pelan. Ayah, sudut bibirku bergetar. Energi anak-anak memang terlalu berlimpah. Tubuh kami yang berusia 20-an tahun tidak tahan diganggu-ganggu. Malam itu kami berjalan perlahan kembali. Matahari terbenam memanjang bayangan ketiga kami. Kami pulang. Yao Yao melompat-lompat, berjalan di depan. Nama Jia ini sudah kudengar berulang kali. Namun pada saat itu hatiku terasa tersayat tajam. Aku tak pernah menyangka kata ini tidak hanya untuk orang tuaku, tapi untukku dan Ken Yao, serta si kecil di depan sana. Kami memiliki sebuah rumah kecil yang menjadi milik kami. Sepertinya aku mengerti mengapa aku menikahi Ken Yao, meskipun dia suka bicara kasar dan pedas. Namun dalam singkatnya hidup ini, kami mengisi satu sama lain. Yao Yao akan masuk sekolah. Selama ini ibuku selalu mengajukan cuti di TK untuknya. Tapi sekarang aku dan Ken Yao sudah kembali normal. Dia pasti akan terus pergi ke TK. Hatiku terasa perih dan sesak, mata pun terasa panas. Benarkah dia tidak boleh pergi sekolah? Aku mengerutkan bibir. Ken Yao mengikutinya dengan cepat. Matanya juga agak merah. Tidak apa-apa kalau dia tinggal di rumah menemani ayah dan ibu. Yao Yao menanggung ransel kecilnya. Seperti orang dewasa kecil, ia menghela napas. Dia mengusap wajahku, lalu menepuk kepala Ken Yao. Ayah, ibu, kalian sudah dewasa. Harus jaga diri dengan baik. Jangan terus-menerus melekat pada Yao Yao. Cari saja sesuatu untuk dilakukan. Membawa Yao Yao ke TK. Aku memutar kepala, tak berani menatap lagi. Aku akhirnya mengerti mengapa ayahku saat itu berkata dengan maksud mendalam. Kata itu, bahwa kau tidak jauh lebih baik darinya. Aku hanya menghabiskan beberapa hari bersama si bayi kecil ini, dan sudah begini. Sulit untuk melepaskan. Aku dan Ken Yao berjalan dalam keheningan. Kembali ke rumah. Kami berdua benar-benar tidak ada yang dilakukan. Ken Yao mengusulkan menonton film. Tapi si brengsek ini tidak pernah berhenti. Memilih film berjudul Mengejar Mimpi dengan Hati Murni. Aku menangis sampai hampir pingsan. Tisu di sebelah Ken Yao menumpuk menjadi tumpukan besar. Pintu dibuka dengan tendangan. Aku membuka mata dengan setengah mengantuk. Ibuku berdiri di pintu dengan amarah membara. Kalian berdua, kenapa tidak menjemput anak kalian? Di dalam rumah, dia melihat tisu berserakan di lantai. Ada juga aku dan Ken Yao yang berpelukan. Mata merah bengkak karena menangis. Siapa yang mati? Lihat. Begitu ibuku membuka mulut, langsung melontarkan kata-kata tajam. Sepertinya Ken Yao tidak menyalahkanku. Anakku benar-benar seperti malaikat. Dia bahkan membantu menenangkan nenek yang pemarah. Ayah dan ibu belakangan ini agak bingung. Nenek, jangan lagi memarahi mereka. Nanti mereka akan menjadi lebih bodoh. Ken Yao, apa yang harus dilakukan? Ken Yao menatap gadis itu, ingin berkata tapi menahan diri. Aku tahu kamu berniat baik. Tapi kalau tidak, lebih baik jangan menghibur lagi. Saat makan malam, Ken Yao berkata, besok ada kegiatan orang tua anak di sekolah.
menanyakan apakah kami ada waktu. Kami berdua sangat ingin menghabiskan 24 jam bersama anak perempuan kami, mengangguk seperti menumbuk bawang. Tapi setelah selesai bersuci, namun pintu kamar diketuk oleh Ken Yao. Malam tadi, aku dan Ken Yao tidur di lantai, tapi anak perempuan itu mengedipkan mata besarnya, memegang bantal kecil dan berdiri di depan pintu. Ayah, aku ingin tidur bersama kalian. Bolehkah? Aku terdiam 2 detik dan belum menjawab. Ken Yao sudah terjatuh, melempar selimut yang di lantai kembali ke tempat tidur. Tentu saja boleh. Aku menggenggam kepalan tangan. Kalau begitu, aku dan Ken Yao harus tidur satu tempat tidur. Untungnya ada Yao Yao di tengah. Walaupun terpisah, tidak terlalu canggung. Ken Yao bahkan mengaku pandai menceritakan cerita sebelum tidur. Aku mengantuk mendengarkan suaranya, disertai napas anak perempuan yang teratur. Perlahan-lahan masuk ke dunia mimpi. Tapi tak lama setelah tidur, aku tiba-tiba diguncang keras. Aku membuka mata lebar. Alis dan mata Ken Yao muncul di depanku. Dia menatapku dengan ketakutan. Seakan ada yang terjadi. Ada apa dengan kiamat? Aku terkejut melihat wujudnya. Aku juga duduk. Ken Yao menunjuk Yao Yao yang tidur di tengah. Suaranya bergetar sedikit. Apakah anak perempuan sudah mati? Dia berkata begitu. Wajahnya menjadi lebih pucat. Apa? Hatiku tiba-tiba berdebar. Aku menampar kepalanya. Kau baru saja mati. Dia menelan ludah. Tidak, baru saja kalian berdua tertidur. Kau masih bernapas. Kenapa Yao Yao tidak? Aku menepuk lengan kecilnya, tidak bergerak. Aku menelan ludah. Aku juga duduk. Tidak mungkin. Kami berdua berbaring di sisi kiri dan kanan Yao Yao, mendengarkan dengan saksama. Hatiku perlahan tenggelam. Benar-benar tidak bernapas. Kelopak mataku perlahan memerah. Aku mengangkat kepala Yao Yao. Kami berdua pertama kali menjadi orang tua. Tidak mungkin kami membiarkan anak ini mati, kan? Tante Ken Yao berusaha mengingat apa yang dia makan malam itu. Tidak ada makanan aneh yang dimakan. Bagaimana bisa mati? Kata-katanya belum selesai. Dengan satu bunyi puff, aku menundukkan kepala dan melihat. Yao Yao di pangkuanku bersendawa penuh. Lalu dia mengeluarkan kentut bau yang keras. Udara menjadi hening. Kue kecil mengucek matanya. Dengan menahan napas, dia lagi merangkak ke pangkuanku. Ayah, kenapa? Aku menendang Tante Ken Yao turun dari tempat tidur. Tidur seperti orang gila. Tante Ken Yao berbaring miring di sisi tempat tidur. Menyandarkan kepalanya. Dia tersenyum padaku. Di bawah lampu malam kecil yang redup. Alis dan matanya lembut serta dalam. Harus diakui. Beberapa tahun kemudian, Tante Ken Yao memang menjadi lebih cantik. Itu adalah daya tarik khas wanita dewasa. Aku memerah karena tawanya. Melihat Yao Yao yang tertidur lelap di pangkuanku. Aku perlahan menurunkannya. Kenapa tertawa? Dia perlahan merangkak ke tempat tidur, berbaring di samping Yao Yao. Pada tanggal 10, aku menyadari lampu malam ini di rumah kita sangat bagus. Membuatmu terlihat sangat tampan. Setelah mengatakannya, dia tampak hampir tidak percaya pada dirinya sendiri. Menjadi ayah memang memberi cahaya kasih sayang yang berbeda. Pada tanggal 10, aku langsung tidak lagi memfilter dia. Aku memutar kepala dan berbaring. Saat guru laki-laki itu sekali lagi menyerahkan alat yang dipegangnya kepada Tante Ken Yao, aku yakin itu bukan ilusi aku. Dia memang tertarik pada istriku. Ken Yao seperti orang bodoh besar. Membawa Yao Yao di samping sambil mendengarkan aturan dengan serius. Tidak ada yang menyadari, di antara sekumpulan orang tua, mata pria itu hampir menempel padanya. Hanya menatapnya saat berbicara, hanya memberinya penjelasan. Melihat wajah Ken Yao itu, aku memutar mata. Kenapa orang ini sejak kecil sudah menarik perhatian, sudah menikah dan punya anak, masih ada orang yang menghadap ke atas. Alisku semakin berkerut dalam, mulai memikirkan tentang memindahkan kelas untuk putri kami. Bukan karena aku kecil hati. Hanya saja guru seperti ini, aku tidak merasa dia bisa mengajar anak dengan baik. Sudah mengerti, nak? Suara bulan lembut seolah bisa meneteskan air. Ken Yao memutar kepala melihatku. Sudah mengerti. Mau aku ulangi lagi, nak? Aku memutar mata. Kamu pikir aku seperti kamu? Begitu bodoh. Ken Yao hanya mengeluarkan satu suara dan tidak berbicara lagi. Aturan kegiatan sangat sederhana, yaitu satu keluarga bergiliran memutar hula hoop secara relay. Bagian yang melakukannya paling cepat, bagian itu akan menang. Guru laki-laki itu menarik tangan Yao Yao. Dengan agak malu, dia melirik Ken Yao.
Mungkin beberapa orang tua belum mengerti. Kalau tidak, mari kita demonstrasikan. Di mata Ken Yao ada kebodohan yang jernih. Tanpa berkata-kata, dia langsung setuju. Dahi tengahku berdebar keras. Melihat dia berlari cepat ke samping, mengambil hula-hula. Dia memang antusias. Namun detik berikutnya dia memegang tanganku dan berjalan ke tengah panggung, mengenakannya di tubuhku. Guru bantu kami mencatat waktunya. Wajah Guru Nan menjadi hijau. Aku tidak tahu apakah Ken Yao sengaja, tapi perasaanku tiba-tiba menjadi lebih baik. Aku dan Ken Yao termasuk orang tua yang paling sinkron dalam kelompok ini. Dengan mudah membantu putri kami memenangkan hadiah pertama. Keluar dari sekolah, aku memperhatikan guru laki-laki itu terus mengikutiku dari belakang. Aku menoleh berulang-ulang. Akhirnya dia tak tahan lagi dan bergegas mengejar. Ibu Yao Yao, mengenai situasi Yao Yao di sekolah belakangan ini, bolehkah aku berbicara denganmu secara pribadi? Aku menatapnya dengan tenang. Kenapa Yao Yao tidak punya ayah? Tapi kata itu terlalu sarkastik. Aku sama sekali tidak bisa mengatakannya. Lalu aku menoleh ke Ken Yao. Wanita itu mengangguk, memberi tatapan padaku. Tunggu sebentar. Aku marah sampai hidungku hampir melengkung. Memegang tangan Yao Yao, naik taksi. Sialan perempuan, mati saja. Kupikir dia sangat berbeda. Telepon demi telepon terus masuk. Aku tidak menjawab satu pun. Sampai beberapa menit kemudian, Ken Yao berlari kembali dengan napas terengah-terengah. Kenapa kalian tidak menunggu aku? Dia agak tidak senang. Yao Yao menggigit jarinya. Dengan hati-hati menatapku. Ibu dan ayah marah. Tidak membiarkan aku mengurusi kamu. Aku membuka mata lebar. Gadis kecil ini tadi masih setuju. Kita memang satu tim. Kenapa sekarang semuanya sudah diceritakan? Ken menatapku dengan mata miring. Kamu lagi marah apa? Aku tidak ingin bicara. Juga tidak ingin melihatnya. Detik berikutnya, Ken mengeluarkan 2 batang tanghulu dari belakang. Salah satunya pipih. Aku tahu kamu marah karena tidak dapat yang kamu inginkan. Jadi tidak senang. Bisa tidak kamu lebih dewasa? Kenapa masih seperti saat kecil? Aku berkedip. Dengan sedikit kebingungan, aku menatapnya. Ken mengira aku terus menoleh. Sebenarnya aku melihat penjual tanghulu di belakang. Aku hampir tertawa karena marah padanya. Bagaimana orang bisa begitu bodoh? Melihat tanghulu di tanganku. Menyadari dia masih ingat aku hanya makan sedikit tanghulu. Perasaanku secara misterius menjadi lebih baik. Yao Yao memeluk tanghulu besar dan melompat ke arah itu. Berbisik kepada Ken. Ayah akan mengganti shiftku. Ibu, kamu berbicara dengan guru. Ayah tidak senang. Ken menatapku, lalu menatap lagi. Dengan wajah nakal seperti anak perempuan. Wajahku langsung memerah. Anak kecil ini, kenapa semua ini terlihat begitu jelas? Di mata Ken muncul senyum tipis. Nomor 10, kamu cemburu ya? Tidak, aku tidak. Aku menegangkan leherku dan menggigit sepotong tanghulu. Ken dengan cepat merebut tanghuluku. Lalu dia juga menggigitnya. Dia mengangkat alis. Tidak heran. Tapi aku harus menjelaskannya. Saat pria itu mendekat, aku langsung menghindar ke samping. Jangan menaruh semua tuduhan padaku. Tapi aku juga merasa dia agak aneh. Logika bicara. Tidak konsisten, tidak ada hubungan antara awal dan akhir. Kadang dia ngomong ini, kadang dia ngomong itu. Besok aku akan membantu anak perempuanku mengurus pergantian kelas. Mencari guru yang bicara normal. Aku mengeluarkan suara mengambil kembali tanghulu itu. Ken Yao terdiam sejenak. Nomor 10, kamu menelan ludahku. Aku melihat tanghulu di tanganku yang setengah dimakan olehnya. Aku menatapnya dengan tajam. Kamu dulu yang makan milikku. Aku menggelengkan kepala. Sepanjang hari hanya berkelahi terus. Lebih suka berkelahi daripada si gemuk kecil dan gemuk besar di kelas kami. Aku dan Ken Yao diam. Sumengsi datang ke rumahku mencari Ken Yao untuk makan bersama. Begitu dia membuka mulut, suaranya terdengar familiar. Kakak Ken, sudah setengah bulan kita tidak bertemu. Kenapa kamu juga tidak meneleponku? Dalam ingatanku, sepertinya Ken Yao seminggu lalu masih bermain game dengan dia. Tapi kami berdua tidak berkata apa-apa. Aku bangkit dan kembali ke kamar. Berencana mengurus urusanku sendiri. Tapi ketika sampai di sudut, aku mendengar Sumengsi menurunkan suaranya. Kamu minta aku membantu menyembunyikan urusan suamimu. Bagaimana perkembangannya? Aku membuka mata lebar dan memiringkan kepala untuk mendengarkan. Menyembunyikan apa dariku? Tapi mereka berbisik. Suaranya semakin pelan. Tidak terdengar apa-apa. Aku duduk di kamar, semakin marah semakin lama.
Tapi kalau aku keluar, apalagi yang harus kutanyakan padanya? Sayang, apa yang kau sembunyikan dariku? Sayang, apakah kamu di luar? Ada orang lain? Sayang, sayang, apakah kamu selingkuh? Apakah kamu berselingkuh dengan orang lain? Sayang, bukankah kepercayaan adalah hal terpenting antara suami istri? Sayang, kenapa tidak memberitahuku? Sayang, aku menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba aku merasa tidak berhak menanyakan hal itu. Meskipun pada dasarnya aku adalah suami Ken Yao, tapi kami berdua jelas. Aku dan Sayang belum pernah berpacaran sebelum usia 18 tahun. Namun hatiku terasa sesak. Orang yang keras kepala selalu sulit mengungkapkan maksudnya dengan jelas. Aku tidak bisa mengubah sifatku yang canggung. Jadi aku hanya memendam kemarahan dalam diam. Sampai malam, Ken Yao naik ke tempat tidur. Aku menendangnya dengan kaki. Tidur di lantai. Ken Yao menatap dengan mata terbelalak. Bukankah selama beberapa hari ini kita semua tidur di tempat tidur? Kamu masih berkata begitu? Aku marah menatap. Anaknya tidak tidur bersama kami. Kenapa tadi malam ketika tertidur, tanganmu masih berada di atas tubuhku, sayang? Ken Yao juga agak canggung. Mungkin ini kebiasaan kami selama bertahun-tahun menikah. Bagaimana aku tahu? Kenapa secara tidak sadar aku menyentuhnya? Lagi pula tanganmu juga menyentuhnya, sayang. Aku tutup mulut, keluar saja. Aku tidak mau bicara denganmu, sayang. Ken Yao terkejut karena cercaanku. Ada rasa sesak di hatiku. Sampai pintu kamar tertutup, barulah aku duduk di tempat tidur. Mulai merenungkan apakah apa yang kulakukan terlalu berlebihan. Mungkin aku harus berbicara baik-baik denganmu. Meskipun mungkin akan diejek sayang. Tapi lebih baik daripada menahan semuanya di dalam hati. Aku membuka pintu dan terkejut. Ken Yao menarik sebuah koper raksasa. Di atas koper itu duduk Yao Yao yang mengantuk. Jelas itu diangkat oleh ibunya. Aku terkejut lagi. Kamu mau apa? Ken Yao memutar kepalanya. Dia menatapku dengan marah sambil pulang. Aku benar-benar kebingungan. 10. Kamu terlalu berlebihan. Aku akan pergi ke rumahmu dan melaporkanmu. Kamu menganiaya aku. Bibirku bergetar. Aku tidak. Belum. Dia menunjuk ke lengannya. Lihat, di sini sudah merah. Yao Yao menguap kecil. Kalian bisa tidak kembali ke kamar dan berkelahi. Aku sangat mengantuk. Ibu Ken Yao menyentuh kepalanya. Mari kita pergi ke rumah nenek. Tidak bersama ayah jahat ini. Yao Yao menghela napas. Dia melompat turun dari koper itu. Tanpa kata, kembali ke kamar dan tidur. Di ruang tamu, aku dan Ken Yao saling menatap tajam. Pojok matanya yang tersakiti tampak merah. Kamu marah tanpa alasan dan memukul orang. 10. Kenapa kamu begitu jahat? Aku belum pernah melihat sisi Ken Yao yang seperti istri kecil. Aku menelan ludah. Tiba-tiba aku merasa Ken Yao tampak sangat menawan. Namun dia semakin merasa tersakiti. Bibirnya mengerut. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan dengan baik? Aku menahan rasa gatal di tenggorokanku. Aku meraih tangannya. Kita kembali ke kamar untuk berbicara. Dia malah melepaskan tanganku dengan keras. Aku tidak kembali. Aku akan pergi ke rumahmu melaporkanmu. Apakah ini kekanak-kanakan? Aku menghela napas. Aku memegang tangannya kembali ke kamar dan menaruhmu di tempat tidur. Ken Yao mengeraskan tubuhnya. Matanya bersinar. Benarkah? Kami berdua sekaligus melihat ke arah pintu. Seorang gadis dengan rambut terikat kepang. Dengan malu-malu, ia mengintip kepala dari luar pintu. Keesokan harinya sejak pagi-pagi, aku terbangun karena menahan napas. Melihat Ken Yao yang terus menggosok leherku, aku marah tak terkira. Kau memang anjing. Gosok-gosok. Ken Yao mengangkat matanya yang bersinar pada suami. Aku teringat. Ingat apa? Kata-kataku belum selesai. Sekumpulan ingatan tiba-tiba mengalir ke kepalaku. Membuat kepalaku sedikit sakit. Aku melihat kepalanya. Istriku Ken Yao menjadi lebih seperti anjing. Kepalanya terus menggosok tubuhku. Kau juga teringat. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Maksudnya apa? Aku menampar kepalanya yang seperti anjing. Bukankah aku selalu di sini? Kenapa kau memikirkan aku? Ken Yao menghela napas dalam. Apakah kau akhirnya teringat atau tidak? Kenapa masih begitu sembrono? Aku marah tak terkira. Menunjuk leherku. Aku bersikap sembrono. Lihat leherku yang kamu hisap, Ken Yao. Kau anjing atau tidak? Semalam aku baru berumur ke-18. Kamu memperlakukan aku seperti ini. Wajah Ken Yao memerah. Ketika kamu ingin berdebat, kamu hanya lupa. Mana? Sudah ke-18.
Kamu jelas berkembang lebih baik daripada usia 18 tahun. Aku menepuk kepalanya dengan satu tamparan, naik di atasnya dan mencekik lehernya. Diamlah. Kamu semalam masih menyebutnya tidak ingat apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku. Ken Yao dipaksa memutar mata putih karena aku mencekiknya. Tidak berusaha melawan, hanya terus tertawa. Aku baru saja teringat. Beberapa waktu lalu aku minta dia membelikanmu sebuah jam tangan. Pintu kamar terbuka. Kue kecil. Dengan rasa putus asa, dia berdiri di pintu sambil membawa tas kecil. Kenapa kalian lagi berdebat lagi? Aku hampir terlambat masuk sekolah. Kamu,